Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2026 kemarin ini, Ikatan Keluarga Minang Puri Harmoni Cikasungka, Kecamatan Soler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten mengadakan pertemuan dengan tema silaturahmi menyambut bulan suci Ramadan yang dilaksanakan di Perumahan Puri Harmoni Cikasungka. Pada kesempatan ini, pertemuan diawali dengan tausiah dari seorang sesepuh IKM Puri Harmoni Cikasungka, Ustadz Safrizal. Dalam kesempatan ini, Ustadz Safrizal mengemukakan hal-hal yang sangat fundamental dari sisi agama Islam yang amat perlu diamalkan oleh umat Islam umumnya dan keluarga besar Ikatan Keluarga Minang IKM Puri Harmoni Cikasungka khususnya, baik di dunia maupun untuk di akhirat kelak. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Orang Minang itu adat bersih syarat bersih kita guna. Mari kita komitmen istiqomah dengan apa yang kita terima dari nenek moyang kita orang Minang dahulu. Kita tak tahu nanti, mudah-mudahan orang Minangkabau ini bisa menjadi contoh panutan dari bangsa lain, suku-suku lain gitu. Nah, kenapa kita sampaikan ini Bapak-bapak? Karena suka tidak suka kita akan kembali kepada Allah. Dunia ini sementara, lahwun walaibun. Dunia ini permainan sendiwara. Kenapa dikatakan sendiwara? Hari ini kita ketawa, girang, dapat nikmat. Besok bisa menangis, sakit, gagal. Itulah dunia. Jangan sampai kita terpedaya, tertipu dengan dunia ini. Dunia ini betul, tapi bukan tujuan hidup kita. Tapi sebagai sarana buat kita untuk menuju tujuan yang abadi. Jadi kata Nabi, hamba Allah yang mendapat hidayah, mereka itu adalah yang condong hidupnya pada akhirat. Yang kedua, tidak tergoda dengan tipu daya dunia. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat. Kalau sudah kita sekarang mau, kan tidak ada gunanya lagi di hidup lain. Dan sekarang kita menyiapkan diri. Jadi itulah diantara tujuan pokok kita mengadakan kegiatan IKM. Salah satunya ada lagi bermacam kegiatan. Nah, sampai itu ada tausiah sebagai pegangan hidup kita, pedoman hidup kita. Sebab kenapa? Ayat mengatakan walan tarda ankal yahud wa nasara hatta tattabi'a millatahu. Al-Qur'an mengatakan. Allah ingatkan. Allah bersumpah itu orang Yahudi, Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kamu. Itu kata Allah kepada orang Islam itu. Tidak akan pernah ridha kepada kalian. Bekerja keras 24 jam. Hatta tattabi'a millatahu. Sampai kamu ikuti sistem mereka. Sampai kamu tunduk kepada aturan sistem mereka. Sebelum kalian tunduk, mereka tidak akan reda. Nah, ini yang terjadi hari ini. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita di hadapan Allah. Kita baca 5 kali sehari semalam. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah. Hanya untuk beribadah kepada Allah, tidak ada tujuan yang lain. Nah, tapi kita dipaksa dengan aturan begini-begini. Terpaksa. Dan jangan sekali-kali kita membenarkan, jangan sekali-kali kita mendukung pula kafir kita.
Jadi kita karena terpaksa, kita berupaya semampu kita bagaimana hidup kita ini kembali kepada Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini, kata Nabi. Aku tinggalkan kepadamu dua pegangan. Kalau kamu pegang dua tuntunan ini, kamu akan selamat dunia akhirat. Taraktu fikum amraini idza tamassakta bihuma, kalau kamu pegang kedua-duanya, kamu akan selamat dunia akhirat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi barangkali itu tafsir yang bisa kita jadikan sebagai pedoman, peringatan hidup kita. Mumpung kita masih sehat, masih bisa kita untuk tobat kembali kepada jalan Allah yang sesungguhnya. Selanjutnya, pada kesempatan ini ada penyampaian dari seorang pengusaha muda, Putri Resti Hartika, tentang dunia bisnis. Dalam kesempatan ini, Resti Hartika mengemukakan suka duka yang dia alami selama menjalankan bisnis yang telah dia mulai semenjak dia menduduki bangku SMA sampai menduduki bangku kuliah dan sampai saat ini setelah dia berkeluarga. Mulai dari kota kelahirannya, Kota Padang, Sumatera Barat, sampai ke ibu kota Jakarta saat ini. Jadi mungkin Resti di Siko bukan bermaksud menggurui, tapi sekadar mencari lah untuk pengalaman hidup yang mungkin masih seumur jagung lah gitu ya Pak. Awal mulu Mbak kok bisa Resti memutuskan untuk bisnis. Nah mungkin dari awalnya tuh masih SMA. Nah waktu masih SMA, Ama waktu itu buka toko lah di SPL, Sentral Pasaraya, yang kini mungkin sejak Gampo 2009 tuh kan adalah tutup. Nah dari situlah mulai mungkin awalnya agak mangan lawas sekolah iyo menolong amai, mungkin dalam hati awalnya begitu ya Pak Ibu. Cuman di situ Resti dia setiap hari jadi merasa lama loh kayak gitu kan, awak nerima piti tiap hari, walaupun tidak piti awak waktu itu awalnya, jadi piti ama aja apa gitu kan, Pak tolongan menjago toko, ada karyawan di situ, jadi dapat lo belajar di situ, Mbak menghadapi orang, Mbak menghadapi pelanggan. Pernah lo bercakap sama preman pasar ada lo masih SMA gitu, tidak mungkin ya awak dinampak dia orang masih ketek Di daerah mana tuh? di Padang Pak. Oh, Iya Padang Pasaraya. Pasaraya Padang. Dari sekolah di Lubuk Buayu Padang. Rumah di situ. Sudah tuh pulang kan jam 1 kan, jam 1 langsung ke toko sekali. Masih SMA, arti baca buku Bu. Nah, apa kan banyak buku-bukunya di situ kan. Terus ada tertarik baca buku tentang orang kok membuka tour and travel. Jadi nasi baca di situ tour and travel kok. Lama juga ya gitu. Jadi ambil di situ yang lama-lamanya saya bantu di situ. Bisa jalan-jalan tapi bisa dapat PT gitu. Bisa mengenalkan orang-orang ada yang pakai umroh, bisanya sambil beribadah dia dapat lo jalan-jalan, dapat lo nasaki. Tuh dari situ berpikir ancak juga kalau Resti mulai bisnis iko. Cek sama apa, sama mama, boleh nggak pamat? Resti kan langkah tamat kok gitu ya. Sambil kuliah ini buka usaha tour and travel. Tuh kecek apa sama mama? Oh nggak bisa apa dong lama coba bawa usaha dari nol kecek apa kan? Apa ini semuanya. Orang tuh bisa dari nggak ada apa-apa bisanya surang. Kalau minta modal tanam saya kecek. Orang sadar mungkin lah jadi pengusaha sadar kecek ama kuliah saya lalu mau BNPT sebekon itu kecek apa kok iya nih usahanya Resti kecek apa coba berpikir bahas bisa surang gitu bisa mulai karena dari nol. Jadi di situ apa magia semuanya jadi berpikir di situ kan Pak Resti ayo dan kecek apa aku mulai dari nol maksudnya kecek jadi berpikir di situ mesti pikir lah. Nah dari situlah Resti mulai cari caranya supaya tiket kok tak jual ya orang kok bisa dapat pelanggan ya gitu.
Dari situ Resti mulai, coba Resti tawarkan ke kawan-kawan. Kalau kawan-kawan Resti, nak dodo katanya gitu. Tuh pikir, adalah dosen Resti sedang ambil S3 beliau. Itulah pelanggan pertama waktu itu. Itu sih yang yang dapat Resti sampaikan. Kesimpulannya, apapun tuh insya Allah kalau awak ikhtiar, awak ada tujuan dan semangat, insya Allah pasti Allah akan kemudahan sampai dengan dari ada kantua sampai banyak karyawan waktu itu, sampai inilah dulu cabang-cabang usaha yang Resti bagi Allah untuk kami, untuk Resti sama keluarga, dan alhamdulillah sampailah ke detik ini. Mudah-mudahan bisa lebih dan bisa untuk mungkin apa-apa ibu risiko lebih banyak lo pengalamannya dari Resti, bisa belajar dan pengalaman ini kandas terus. Pada kesempatan ini, Resti Arka juga menyampaikan pengalamannya yang pernah bekerja di bank. Setelah sampai, dia memimpin beberapa cabang, pindah dari cabang yang satu ke cabang yang lain. Selanjutnya, sampai dia ke kantor pusat di Jakarta, dan akhirnya dia memutuskan resign dan fokus menekuni dunia bisnis. Dan sampai sekarang dia menekuni dunia bisnis. Ada sejumlah bisnis yang dia jalankan, tour and travel, toko pakaian, dan juga sekarang ini grosir sembako. Resti Artika yang mengawali bisnisnya di Kota Padang, Sumatera Barat ini, sekarang semua usahanya bertempat di Jakarta, di bawah payung usaha Resin Group dengan bendera PT Resin Makmur Jaya. Mengakhiri penyampaiannya, Resti Artika membagikan buku yang mengisahkan tentang dirinya di dalam berbisnis dengan judul Meraih Mimpi Jadi Pengusaha. Kisah getir perjalanan hidup seorang mahasiswi yang berhasil memiliki perusahaan PT di usia 20 tahun. Buku ini telah terjual 5.000 eksemplar dan telah beredar di toko buku Gramedia dan toko-toko buku lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Pada kesempatan ini, DB Channel juga mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan kepada seluruh pemirsa DB Channel. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan nanti, baik ibadah puasa maupun ibadah lainnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.